Oke, welcome to Coach Potato ID. Nama gue Roy, dan kali ini kita akan membahas film yang baru saja rilis bulan kemarin, bulan April, yaitu film Nobody. Warning, spoiler alert bagi kalian yang belum nonton, so resiko ditanggung sendiri ya. Dan by the way, sebelum kita mulai, mari kita recap terlebih dahulu filmnya. Film Nobody. Kesan pertama kali setelah menonton film ini adalah, ini persis banget film John Wick. Film Nobody baru saja dirilis di akhir bulan April 2021. Dan mungkin nggak banyak yang tahu ini film apaan. Jadi film ini menceritakan seorang pria parubaya bernama Hutch Mansell yang mencoba untuk menjalankan hidup normal, yaitu dengan punya keluarga, bekerja, dan mengurus anak. Namun ternyata dia adalah seorang pensiunan, ya semacam mercenary lah, atau pembunuh bayaran, dan dia sebenarnya udah bertobat lah gitu. Tapi karena dia dirampok dan barang berharga seperti cincin dan bracelet kucing kesayangan anak perempuannya dicuri, dia jadi ke-trigger untuk menjadi pembunuh lagi. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya ceritanya kurang lebih hampir sama seperti cerita John Wick. Dia juga kan sebenarnya seorang mantan assassin gitulah atau mercenary yang karena anjing dan mobil kesayangannya dicuri, dia jadi kayak semacam ke-trigger gitu loh untuk balas dendam. Ya sebenarnya sih literally film ini merupakan copycat dari film John Wick. Terus pas dia udah berhasil ngambil balik barang berharganya dari si perampok, dia kayak nahan dirinya sendiri supaya nggak kayak dulu lagi. Nah, pas dia naik bus buat perjalanan balik, kebetulan ada segerombol grup nggak jelas yang sedang mabok masuk ke bus. Nah, kebetulan di dalam bus si Hutch sedang bersama seorang cewek dan cowok. Nah, dia merasa segerombol pemabuk ini bakal ngapa-ngapain nih cewek. Akhirnya dia makin ke-trigger dan ngelawan segerombol pemabuk itu sampai mereka sekarat semua. Nah, mungkin dia nggak sadar kalau yang dia hajar itu merupakan saudara dari mafia Rusia bernama Yulian Kuznetsov. Dan jadinya dia harus berurusan dengan geng mafia Rusia itu. Nah, sebenarnya sih yang gue ngerti, kenapa harus orang Rusia gitu yang jadi mafia jahat? Sebenarnya kan di John Wick juga kan sama gitu ya. Gara-gara dia berurusan sama anak geng mafia Rusia, dia harus berurusan dengan semuanya. Nah, menurut gua sih kalau misalkan memang lulu semua memang suka untuk menonton film John Wick, ya pasti udah ketebak lah alur cerita dari film Nobody ini. Oke, next. Gua akan membahas mengenai koreografi dan juga sinematografi dari film Nobody ini. Oke, menurut gua teknik pengambilan gambarnya keren. Di scene awal dan akhir pas dia ditanyain polisi itu keren banget sih. Bener-bener nuansanya dibuat dia sosok misterius sesuai namanya Nobody. Gayanya dia sambil merokok dengan muka bonyok cukup menjelaskan lah kalau dia orang misterius yang overpower banget. Terus yang gue suka lagi, setiap ada adegan berkelahi selalu diiringi lagu klasik. Yang paling keren sewaktu dia storytelling ke para mafia yang telah dia habisin semuanya. Terus yang gue suka lagi, setiap ada adegan berkelahi selalu diiringi lagu klasik. Yang paling keren sewaktu dia storytelling ke para mafia yang telah dihabisin semuanya, sambil diiringi oleh lagu klasik. Pengambilan gambar saat adegan bertarung juga bagus. Pergerakan kameranya tidak terlalu cepat, dan terdapat banyak adegan yang membuat kita ngilu, seperti cara penggunaan pisau, menyobek leher agar tidak tersedak darah, adegan tembak-menembak, mengingat film ini juga berrating R-rated. Semuanya benar-benar ditunjukkan dan gue jamin lah kalau kalian suka film action sadis pasti puas dengan film ini. Terus, di awal scene sewaktu menunjukkan kegiatan sehari-hari dia dari Monday until Sunday, menurut gua teknik editingnya keren. Benar-benar nunjukin kalau kegiatan normal dia monoton dan dia juga kelihatan gak cocok dengan kehidupan normal seperti itu. Oke, menurut gua yang membedakan karakter Hutch Mansell dengan John Wick ini adalah si Hutch Mansell sebenarnya dia pengen menjalankan hidup normal, cuman jadinya menimbulkan konflik batin gitulah, dan kelihatannya dia nggak cocok gitu sama kehidupan normalnya. Berbeda sama John Wick yang memang dia sebenarnya cuma pengen balas dendam aja gitu. Dari segi koreografinya, menurut gua bagus juga sih. Gaya-gaya bertarungnya kayak campuran antara Kingsman dan John Wick. Gaya John Wick-nya ditunjukkan dengan si Hutch yang gampang kepukul sampai ke bonyok-bonyok dan berdarah-darah. Nah, gaya Kingsman-nya ditunjukin sewaktu adegan tembak-menembak, berkelahi, dan sambil diiringi lagu klasik. Rating R-rated-nya juga cukup memuaskan lah, bertarung sadis ala-ala Mortal Kombat. Nah, ngomong-ngomong mengenai Mortal Kombat, kita baru saja membuat video mengenai film Mortal Kombat tahun 2021.
So, bagi kalian yang memang pengen tahu penjelasan plot cerita dari film Mortal Kombat tahun 2021 ini, cek link kita di atas ini ya. Dan next, gue bakal membahas karakter development dari film Nobody ini. Dan menurut gue sih, karakter development ini menjadikan kekurangan dari film Nobody ini. Oke, dari segi karakter, menurut gue Hutch-Mansell terlalu overpower. Dia kayak sengaja untuk dibuat tidak kalah gitu. Dan jadi sosok yang terlalu kuat. Kalian bisa lihat dia paling cuma ketonjok, terus bonyok, tapi pasti dia bisa balas musuhnya dan menang. Hampir tidak ada satupun anggota geng mafia Rusia itu yang bisa mengalahkannya. Karakter lainnya seperti bapaknya, anak istrinya, teman wingman-nya, lalu para anggota rekan kerja bisnisnya, cuma sekedar pelengkap aja lah. Memang sih fokus utamanya si Hutch. Menurut gua kalau si wingman-nya ini tidak ditunjukkan langsung di akhir bakalan lebih menarik. Jadi kayak ada kesan misterius gitu. Dan banyak orang bertanya-tanya, siapa sih karakter yang ngomong lewat radio itu? Oke, menurut gue sih harusnya karakter Hutch-Mansell ini jangan langsung dibuat overpower gitu. Ya at least harusnya ada ceritanya dulu lah, kenapa sih ini orang bisa jadi overpower gitu. Dan memang sih katanya nggak akan dibuat sequelnya gitu ya, jadi dibiarin dibuat overpower terus tamat. Oke, menurut gue film ini bakal dibuat seperti The Equalizer. Cerita si Hutch-Mansell ini nggak akan terlalu jauh sama cerita The Equalizer yang diperankan Denzel Washington. Gue cukup yakin bakal dibuat sequelnya mengingat film ini cukup sukses. Ilya Naishuller berhasil mengemas film ini dengan baik. Walaupun banyak orang bilang film ini mirip John Wick, tapi tetap aja beda ya. Mungkin karena screenwriter Derek Kolstad, mengingat dia juga creator dari film John Wick, jadi terasa sama. Gue berharap John Wick dan Hutch-Mansell bisa bertemu di kemudian hari. Wah, kayaknya bakal lebih gila sih kalau beneran mereka bertemu. Oke, secara keseluruhan gua bisa memberikan rating 8 dari 10 untuk film Nobody ini. Oke, gua berharap sih untuk di sequel selanjutnya bakalan diperlihatkan sisi vulnerable dari karakter Hutch-Mansell ini. Dan gua jamin sih, kalau kalian menonton film ini, kalian akan puas lah. So, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian film Nobody ini cukup memuaskan? Share opini kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Twitter kita, coach.potato.id. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita, coach.potato.id. And see you soon in the next episode. Bye-bye.